Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu untuk kita semua. Bapak Ibu, khususnya mahasiswa, sahabat semua, pada video kali ini akan disampaikan tentang bagaimana mengubah bentuk atau mentransformasikan dari hasil penelitian menjadi artikel ilmiah. Penelitian menjadi artikel ilmiah adalah proses penting dalam dunia akademis. Proses ini tidak hanya meningkatkan visibilitas penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam video ini, saya akan mencoba membahas langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Sahabat semua, mengapa artikel ilmiah diperlukan? Mengapa tidak hanya cukup dengan hasil penelitian yang kita susun dan kita laporkan? Ternyata artikel ilmiah berfungsi sebagai jembatan antara penelitian dan publikasi. Artikel ilmiah ini membantu diseminasi pengetahuan atau membantu menginformasikan, menyampaikan adanya pengetahuan dan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pengakuan dalam komunitas ilmiah terhadap apa yang ditelitinya atau ilmu yang sedang dikembangkannya. Memahami pentingnya artikel ilmiah adalah langkah awal dalam proses transformasi ilmu pengetahuan. Langkah pertama, bagaimana kita akan mentransformasi dari laporan hasil penelitian ke dalam bentuk artikel ilmiah adalah dengan melakukan pemilihan jurnal. Pada video sebelumnya, yaitu yang berjudul Tips Bagaimana Memilih Jurnal yang Gratis, Bapak Ibu, sudah disampaikan bahwa pada Sinta Kemdikbud diketahui ada ranking dari Sinta, mulai dari Sinta 1, Sinta 2, 3, hingga 6. Untuk mengetahui jurnal mana yang cocok pada area bahasan keilmuan kita, pada artikel ilmiah kita, dan apakah Sinta ini termasuk Sinta 1 kah, 2, atau hingga tadi target yang kita ingin bidik. Selanjutnya adalah apakah jurnal ini gratis atau berbayar? Bapak Ibu silahkan masuk kepada web Sinta. Nah, ini contoh edukasi adalah web Sinta yang dikelola oleh Kementerian Agama. Pada jurnal ini juga merupakan jurnal yang gratis, Bapak Ibu. Ini berarti tambahan informasi ya. Selain dari jurnal-jurnal pada video tips memilih jurnal yang gratis, edukasi juga satu di antara jurnal yang gratis. Dan ini Sinta 2, Bapak Ibu. Tentu ini Sinta yang termasuk tinggi setelah Sinta 1. Langkah kedua yang kita harus lakukan adalah dengan mengklik web jurnal yang dituju. Sebagaimana tadi disampaikan, silahkan diklik jurnal edukasi misalnya, kemudian Bapak Ibu cek fokus dan skop. Pada fokus dan skop ini menginformasikan terkait tema atau bahasan apa yang memang akan diterima pada jurnal edukasi ini. Berikut adalah skop atau tema-tema yang memang akan diterima oleh jurnal ini. Selain itu, Bapak Ibu juga cek di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada beragam informasi. Di antara yang penting setelah apa sih tema-tema atau bahasan yang memang merupakan topik yang diharapkan oleh editorial team, Bapak Ibu juga bisa mengecek bagaimana aturan main dalam penulisan pada jurnal ini. Bapak Ibu bisa mengklik di Author Guidelines atau panduan, pedoman bagi para penulis. Seperti apakah sistematika yang berlaku pada jurnal ini. Silahkan diklik pada Author Guidelines, maka Bapak Ibu akan menemukan nanti template
atau sistematika penulisan, atau istilah lainnya adalah gaya selingkung dari artikel pada jurnal ini. Selain membahas atau melihat tentang fokus dan scope, Bapak Ibu juga kemudian tadi mencari bagaimana author guidelines atau panduan untuk penulisan, mendownload template. Hal penting juga yang dicari pada satu web jurnal adalah apakah proses mensubmit atau hingga publikasi berbayar atau tidak. Nah, Bapak Ibu, informasi yang sangat penting. Edukasi termasuk jurnal yang gratis atau tidak berbayar. Langkah ketiga, untuk mentransformasikan dari hasil laporan penelitian ke dalam artikel ilmiah adalah memperhatikan struktur penulisan. Secara umum, struktur penulisan setelah judul, kemudian ada identitas dari penulis, begitu. Kemudian ada alamat penulis, baru masuk ke abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil diskusi, kesimpulan, dan referensi. Bapak Ibu juga bisa melihat di sini ada contoh bagaimana template yang tersedia yang bisa di-download dapat memudahkan kita untuk menyalin dari bentuk laporan penelitian ke dalam bentuk artikel ilmiah. Bapak Ibu, sahabat mahasiswa, ketika kita akan menentukan judul, apabila judul dari hasil penelitian sudah menarik, sesuai dengan fokus dan scope, dapat langsung digunakan atau dipindahkan ke dalam template. Ini adalah contoh yang sudah saya lakukan dan judul ini atau artikel ini sudah dipublikasikan di jurnal edukasi. Setelah judul tentu ada nama penulis, alamat, dan selain alamat di mana institusi kita beraktivitas juga ada alamat email. Baru masuk ke abstrak. Bapak Ibu, sahabat mahasiswa, ketika kita sudah menuliskan judul, nama, alamat dari penulis, masuk ke abstrak. Apabila pada hasil laporan penelitian sudah ada abstrak, tentu memudahkan kita untuk memindahkan kepada abstrak pada template. Namun, agar hasil maksimal, tentu Bapak Ibu, sahabat mahasiswa, baiknya membaca dahulu. Pada abstrak ini biasanya ada informasi-informasi hal-hal penting yang harus ada sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengelola jurnal. Setelah memindahkan, abstrak kita tentu harus disesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pengelola jurnal. Maka kemudian kita masuk kepada introduction atau pendahuluan. Nah, Bapak Ibu, sahabat mahasiswa, pada pendahuluan ini pun sama. Apabila pada laporan hasil penelitian ada pendahuluan, maka pendahuluan tersebut dapat kita pindahkan ke introduction atau pendahuluan pada template artikel yang kita tuju. Dengan catatan, sebagaimana tadi di abstrak, bahwa pada introduction baiknya juga dibaca informasi apa yang sudah ditetapkan oleh pengelola, sebab dalam template introduction sudah ada rambu-rambu atau hal-hal penting yang memang harus ada di dalam introduction tersebut. Apabila hasil penelitian kita sudah sesuai, maka tentu tinggal di copy paste sesuai dengan template ini. Namun, bila ada hal yang belum sesuai, maka tentu harus kita revisi atau kita edit sesuai dengan apa yang diarahkan pada template introduction. Selanjutnya, pada metode atau metodologi juga sama. Bapak Ibu silahkan untuk meng-copy paste apabila memang sudah ada tulisan metodologi dan sesuai. Apabila belum, sebagaimana yang ada dalam template method ini, tentu tinggal disesuaikan.
agar hasil maksimal. Selanjutnya masuk ke bagian template result and discussion. Nah, Bapak Ibu, rekan atau sahabat mahasiswa, dari hasil laporan penelitian ada bagian tentang hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, kita copy paste, kita masukkan dalam result and discussion. Untuk beberapa jurnal ada yang digabung result and discussion seperti ini sejajar begitu. Ada juga yang dipisah ke bawah mana hasil result dan mana yang discussion. Bagi saya memahami result adalah apa yang kita temukan, data apa yang kita peroleh di lapangan, itulah yang kemudian kita sampaikan, kita narasikan. Sementara discussion adalah apa yang kita temukan, kemudian dianalisis, dibahas dengan apa yang kita pahami dari ilmu-ilmu yang sudah pernah kita peroleh, kemudian dihubungkan dengan teori atau konsep dari para ahli yang membahas tentang tema-tema yang sedang kita teliti. Nah, di dalam result and discussion, agar hasil maksimal, maka sesuaikan dengan harapan yang sudah ditetapkan oleh para pengelola jurnal. Terakhir adalah conclusion. Conclusion adalah kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan pun tentu dari hasil laporan penelitian Bapak Ibu, sahabat mahasiswa, setelah ada, tinggal kita copy paste, kita pindahkan ke dalam conclusion ini. Agar hasil maksimal seperti sebelumnya, bacalah dahulu pada template bagaimana conclusion yang diharapkan dari jurnal ini atau jurnal yang kita bidik. Sehingga conclusion yang kita copy paste ini akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pengelola. Selanjutnya adalah references. References adalah terkait dengan daftar pustaka yang kita kutip, yang kita pergunakan dalam penulisan ilmiah kita. Untuk penyusunan referensi ini, Bapak Ibu, sahabat mahasiswa, biasanya artikel-artikel ilmiah sudah menggunakan referensi manager, baik menggunakan Mendeley ataupun Zotero. Sehingga silahkan Bapak Ibu sahabat mahasiswa belajarlah bagaimana bagi yang belum mengetahui menginput referensi atau daftar pustaka melalui referensi manager ini sehingga dapat memudahkan kita untuk mengakses dengan cepat ketika kita akan menyusun daftar pustaka. Setelah artikel ilmiah yang dikutip dari hasil laporan penelitian sesuai dengan template yang kita bidik pada jurnal tertentu, hal baik lain yang dapat dilakukan adalah mengirim artikel kita untuk dibaca oleh ahli lain atau oleh rekan sejawat misalnya yang memang ahli di bidang tersebut. Dengan cara ini akan membuka peluang kepada kita mendapatkan informasi-informasi masukan untuk menyempurnakan dari tulisan kita. Bapak Ibu, sahabat mahasiswa, setelah artikel kita terbit atau publish, maka hal penting lain yang dapat dilakukan adalah mempromosikan artikel kita. Dengan mempromosikan artikel kita di media sosial, konferensi, ataupun dalam seminar, tentu dapat menyebarluaskan hasil penelitian kita atau pengetahuan yang sedang kita kembangkan. Dan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi para pembaca. Dalam menerbitkan satu artikel ilmiah, Bapak Ibu, pada jurnal yang kita tuju, tentu bukanlah hal yang mudah. Banyak tahapan yang harus dilakukan dan banyak tantangan yang akan dihadapi.
Di antaranya adalah penolakan jurnal terhadap artikel kita. Sebab mungkin fokus dan skop yang berbeda, ataupun template atau gaya selingkung atau sistematika yang kita gunakan berbeda. Kemudian ada juga tantangan lain yaitu revisi yang sangat sulit karena saya pun pernah merasakan adanya revisi yang bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Dan yang mereviewnya pun bukan satu orang, tapi ada beberapa orang. Kemudian ada masalah dalam menyajikan data, dan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa masalahnya, apa kendalanya ketika tulisan kita belum diterima. Kemudian, lakukan satu upaya, bagaimana cara mengatasi persoalan tadi, atau bagaimana cara memperbaiki tulisan kita, sehingga tulisan kita layak untuk dipublikasikan pada jurnal tersebut. Transformasi hasil penelitian menjadi artikel ilmiah adalah proses yang memerlukan ketekunan dan dedikasi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, Bapak Ibu dapat menghasilkan artikel berkualitas tinggi yang mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, sahabat mahasiswa, demikian cara mentransformasikan dari hasil penelitian ke dalam artikel ilmiah. Dengan adanya template atau sistematika penulisan dan contoh-contoh tentu akan mempermudah bagi kita untuk mencoba atau berusaha membuat artikel ilmiah yang siap dipublikasikan dengan kualitas yang baik. Selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.